Halo, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kita akan membahas tentang pembakaran mayat atau kremasi. Biayanya lebih mahal daripada pemakaman umum. Kenapa demikian? Karena ternyata kremasi itu memerlukan biaya untuk upacara-upacara atau ritual-ritual seperti yang akan kita tonton dalam video ini. Inilah ritual-ritual yang ada di India. Begitu mahalnya kremasi di India. Sama di Bali juga biaya kremasi itu cukup mahal. Mengapa demikian? Baiklah, kita bahas dari mulai bahan-bahan sampai kepada ritualnya itu sendiri dalam bentuk visual. Selamat menyaksikan. Bukan hanya bahan untuk proses kremasi yang membuat biayanya membengkak, tapi upacara pentas religi inilah yang sangat memberatkan. Tapi ritual ini bisa jadi aset wisata untuk devisa negara. Banyak 72% jenazah dikremasi di wilayah Washington, sedangkan di Nevada nyaris mencapai 74%. Angka terendah pemakaman kremasi terjadi di Mississippi, yaitu hanya 15,7%. Biaya kremasi. Lokasi krematorium. Biaya kremasi. Krematorium Cilincing 7 juta rupiah 10 juta rupiah. Krematorium Oasis Lestari, Tangerang 15 juta rupiah 20 juta rupiah. Krematorium Sentra Medica, Bogor 28 juta 800 ribu rupiah. Grand Heaven Krematorium, paket silver, 49 juta rupiah. Paket gold, 59 juta rupiah. Paket platinum, Jika kita melihat film 69 juta India, rupiah. Paket begitu titanium, indah ya, 75 juta mesra rupiah. dengan Krematorium lagu-lagunya TPU yang Tegal energi. alur gratis. Kadang-kadang kita Informasi hanyut biaya di kremasi dalam di atas kami rangkum dunia dari cerita berbagai itu. sumber, termasuk Padahal keterangan ketika resmi pihak sudah meninggal, krematorium. mereka itu juga dibakar atau dikubur di dalam tanah. Nah, untuk itu sebagai bahan hiburan saja ya, ternyata di India pembakarannya itu disajikan dalam bentuk hiburan-hiburan tontonan seperti tampak di gambar berikut ini. Berbeda dengan budaya Hindu di Bali. Hindu Dharma di Bali tidak seperti ini ya. Berapakah biaya kremasi di Jabodetabek? Baiklah, Sebagai kita bahas perbandingan, berikut ini. tahun lalu, biaya kremasi jenazah di Krematorium Sentra Medica Bogor berkisar 24 juta rupiah hingga 28 juta rupiah. Sedangkan biaya kremasi di Krematorium Oasis Lestari Tangerang berkisar 6 juta rupiah sampai 9 juta rupiah. Perlu Anda catat bahwa biaya kremasi tersebut tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, tarif di krematorium yang lain bisa saja berbeda, lebih murah atau malah Perlu lebih mahal. diketahui, biaya kremasi yang tadi dijelaskan itu tanpa upacara seperti di India. Kita tonton berikut ini. Ketika mayat dimandikan dulu di Sungai Gangga, kemudian diupacarakan dengan ritual-ritual seperti tampak nih. Luar biasa nih biayanya. Jadi yang tadi dijelaskan itu adalah biaya tanpa ritual seperti upacara Hindu berikut Jika ini. ritual ini seperti di Bali dijadikan tempat arena wisata, penghasilan masyarakat kan akan bertambah. Perekonomian itu merangkak naik setingkat demi setingkat sehingga biaya mahal itu tidak berarti bagi kremasi di daerah wisata karena hidup masyarakatnya sejahtera. Tetapi jika upacara seperti ini tidak dijadikan sebagai arena wisata, tentu biaya sangat berat sekali. Lebih mahal dari pemakaman. Wagluk bubuk apung dan Ale TV akan meliputnya. Sebelum melakukan ritual kremasi, perlu diperhatikan terlebih dahulu bahan utama, yaitu kayu yang akan digunakan. Tidak sembarang. Terdapat standar ukuran kayu yang digunakan, yaitu minimal memiliki ukuran besar dan panjang selengan orang dewasa. Di India bagi orang Hindu, biaya untuk kremasi itu sendiri sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah atau setara dengan 1 juta rupiah, sampai dengan 2 juta rupiah. Proses kremasi untuk satu jenazah bisa menghabiskan waktu 3 hingga 4 jam. Perlu diketahui, tidak semua umat Hindu dapat menjalankan ritual kremasi ini. Perlu diketahui, upacara kremasi merupakan ritual pengembalian unsur panca mahabhuta.
Berarti 5 elemen atau unsur dasar yang membentuk manusia, yakni akasa, eter, bayu, angin, apah, air, teja, api, dan pertiwi, tanah. Kesemua elemen tersebut, setelah seseorang meninggal dunia, maka dikembalikan lagi ke alam semesta. Pertiwi merupakan unsur padat yang membentuk tulang, daging, kuku, dan lain-lain. Umat Hindu percaya dengan adanya hukum karma pala. Hukum karma inilah yang memutuskan roh manusia itu sendiri tergantung karma baik dan buruk yang dilakukan saat manusia hidup di muka bumi. Di akhir video ini akan kita tonton lokasi pemakaman di Baki, Arab Saudi. Seperti halnya di jalan raya. Nih, tampak hiasan jalan layang dengan bentuk-bentuk hiasan kaligrafi Arab. Dan di pemakaman pun bersih seperti halnya di jalan raya seperti itu. Baiklah, kita lihat kembali bagaimana upacara ritual kremasi yang layak jadi tempat wisata di India atau di Bali berikut ini. Sebelum kita lihat pemakaman di Arab Saudi. Inti dan kesimpulan dari upacara kremasi adalah, upacara ini bermakna memurnikan kembali jiwa atau roh manusia kembali kepada 5 unsur panca mahabhuta. Karena tujuan hidup dalam agama Hindu adalah Moksartam Jagadita Yakaiti Dharma, yang artinya bahwa agama, Dharma, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani atau kebahagiaan secara lahir dan batin, moksa. Jika pembakaran mayat atau kremasi begitu mahal, bagaimana dengan pemakaman? Tentu saja jauh berbeda biayanya. Kita akan melihat lokasi pemakaman di akhir video ini. Lokasi. Selama 4 tahun sekali pemakaman dibersihkan. Tulang benulang dikumpulkan di satu tempat rahasia. Tentu biayanya sangat ringan. Berbeda dengan kremasi atau pengabuan, yaitu praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal, dengan cara membakarnya. Biasanya hal ini dilakukan di sebuah krematorium, pancaka, atau biasa juga di sebuah makam. Di Bali disebut setra atau pasetran. Untuk melakukan prosesi tersebut, pihak keluarga atau kerabat yang ditinggalkan diwajibkan membayar sejumlah biaya yang jumlahnya cukup lumayan. Prosesi kremasi diawali dengan penempatan jenazah pada wadah kremasi, lalu dimasukkan dalam tungku pembakaran selama lebih kurang 3 jam atau bisa jadi lebih lama. Tungku pembakaran tersebut khusus terletak dalam ruangan dengan suhu panas 1000 derajat Celcius sehingga memudahkan proses pembakaran seluruh anggota tubuh manusia sampai dengan hanya menyisakan debu. Kremasi adalah metode penghilangan tubuh jenazah dengan cara pembakaran. Tubuh jenazah akan dimasukkan ke dalam tungku panas. Lalu, proses pembakaran mereduksi jasad menjadi senyawa kimia dasar, yakni gas, abu, dan fragmen mineral. Penyimpanan abu hasil pembakaran dikembalikan pada pilihan Bagi keluarga orang-orang almarhum. yang memiliki nilai-nilai religi, tentu saja jika kita melihat video berikut ini, yaitu tentang kehidupan duniawi yang bermewah-mewahan, tentu akan dipertanyakan. Seperti yang akan kita saksikan di video berikut ini adalah mobil yang merangkap menjadi tempat hunian. Mungkin kalau kita wisata mempergunakan kendaraan seperti ini, ada tempat tidur, tempat masak, dan masih banyak lagi tempat hiburan di dalamnya. Barang-barang elektronika lengkap di sini. Nah, tapi apakah di alam kubur atau di alam akhirat nanti akan seperti ini? Oke, mari kita renung. Tentu saja bekal di akhirat itu harus kita siapkan dari mulai sekarang, mumpung masih hidup di dunia ini. Baiklah, kita lanjutkan tentang kremasi, yaitu bekas-bekas Bisa disimpan dalam pembakaran itu wadah khusus diapakan? atau ditebarkan dalam upacara khusus kematian sesuai kepercayaan masing-masing. Apabila dilakukan di sebuah pancaka, biasanya jenazah ditaruh di sebuah peti kayu dan dibakar pada suhu 760 hingga 1150 derajat C. Fragmen tulang yang tersisa secara hati-hati dikeluarkan dari ruangan, dibersihkan dari semua komponen logam, diproses menjadi partikel halus yang menyerupai abu dan ditempatkan dalam wadah sementara atau guci yang telah dipersiapkan oleh keluarga. Abu pembakaran kira-kira beratnya sekitar 5% berat jenazah. Proses kremasi bisa saja menjadi berbahaya. Pasalnya, jika almarhum memiliki alat pacu jantung, maka dapat menyebabkan ledakan di dalam kremator.
Apabila memiliki implan, maka itu akan menyebabkan pelepasan gas berbahaya sehingga perlu disingkirkan. Ruang kremasi juga bersuhu antara 1400 hingga 1800 derajat Fahrenheit. Satu kamar hanya dapat digunakan untuk membakar satu tubuh pada satu waktu. Meski demikian, lapisan luarnya terbuat dari batu bata industri yang dapat menahan suhu tinggi. Dahulu kremator hanya dihidupkan dengan batu bara, tetapi sekarang bahan bakarnya sudah bermacam-macam, termasuk gas alam, propana atau diesel. Begitu berada di ruangan, kobaran besar api akan menelan peti mati. Peti mati akan terbakar, lalu diikuti tubuh jenazah. Kulit dan rambut akan terbakar terlebih dahulu diikuti oleh otot-otot. Akhirnya, jaringan lunak diuapkan dan tulang mulai mengeras. Dahulu kremator hanya dihidupkan dengan batu bara, tetapi sekarang bahan bakarnya sudah bermacam-macam, termasuk gas alam, propana atau diesel. Begitu berada di ruangan, kobaran besar api akan menelan peti mati. Peti mati akan terbakar, lalu diikuti tubuh jenazah. Kulit dan rambut akan terbakar terlebih dahulu diikuti oleh otot-otot. Akhirnya, jaringan lunak diuapkan dan tulang mulai mengeras. Selain dikubur, prosesi yang juga kerap dilakukan terhadap jasad adalah dikremasi atau pembakaran. Kremasi atau pengabuan adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara membakarnya. Biasanya hal ini dilakukan di sebuah krematorium, pancaka atau biasa juga di sebuah makam di Bali yang disebut setra atau pasetran. Untuk melakukan prosesi tersebut, pihak keluarga atau kerabat yang ditinggalkan diwajibkan membayar sejumlah biaya yang jumlahnya cukup lumayan. Kremasi adalah metode penghilangan tubuh jenazah dengan cara pembakaran. Tubuh jenazah akan dimasukkan ke dalam tungku panas. Lalu, proses pembakaran mereduksi jasad menjadi senyawa kimia dasar. Pesan moral, mari kita mulai untuk membuat kendaraan untuk bekal kita di akhirat. Bagaimana caranya? Jika benar akhirat itu ada sesuai yang ditulis di dalam kitab suci, keyakinan kita masing-masing, tinggal ikuti saja apa yang ada dan tertulis di situ, sesuaikan dengan realita di alam semesta ini. Jika semua firman-firman Tuhan yang ada di kitab suci itu terbukti di dunia ini, berarti kitab suci yang kita yakini ini kelak di akhirat juga sama, akan menemukan peristiwa-peristiwa yang tertulis di dalam kitab suci itu. Selamat menyaksikan dan selamat merenungi. Semoga penonton YouTube ini kelak di kemudian hari kita akan bertemu di zannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan kita bertemu di surga yang kita yakini itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.